Di dunia Islam itu, kemurtadan itu banyak di mana-mana. Ada jutaan orang-orang Islam yang murtad dari agamanya gara-gara banyak kali alasan. Tetapi, ustadz-ustadz, ulama-ulama, dan sebagainya, banyak di antara mereka yang malah memberitakan hal yang sebaliknya. Di Amerika Serikat berbondong-bondong masuk Islam, di Eropa berbondong-bondong masuk Islam, ribuan umat muslim masuk Islam setiap hari, dan sebagainya. Itu kan sebenarnya berita bohong, itu berita hoax. Tapi kenapa ditampilkan oleh ustadz-ustadz itu berita-berita itu? Ya untuk itu, untuk mengalihkan agar kita tidak resah, agar kita tidak berjuang, agar kita tidak fokus pada solusi, tapi biar kita tentram, biar kita enak, biar akhirnya masalah yang sesungguhnya terjadi, yaitu kemurtadan massal di dunia Islam, itu ditutupi, bukan diselesaikan masalahnya. Karena kita tuh gak mau berjuang gitu, kita tuh pengennya rebahan gitu, pengen rebahan lihat kabar-kabar baik gitu. Padahal kalau misalkan kita lihat kabar buruk, kemudian menyikapinya, kemudian berpikir solusinya apa, mungkin kita akan menemukan masalahnya di mana, dan kemudian menemukan titik terangnya apa. Tapi kita tidak mau melakukan itu, kita malah memilih untuk mencari kebohongan-kebohongan demi menutupi fakta itu. Makanya saya langsung, Islam belum sempurna, supaya mereka sadar. Karena mereka meyakini sudah sempurna, maka semua isi kandungan keputusan hukum-hukum agama yang berlaku berjalan sampai 1400 tahun sekarang itu sudah sempurna. Tidak boleh dibatalkan, tidak boleh direvisi, tidak disempurnakan, dan tidak boleh diganti. Tetap berlaku sepanjang zaman. Karena mereka meyakini Islam sudah sempurna, maka perbudakan adalah boleh. Ketika Arab Saudi melarang perbudakan, mereka demo. Kenapa melarang perbudakan? Padahal Allah tidak melarang perbudakan. Saya mau tanya pada Anda dulu. Anda yakin Tuhanmu memperbolehkan manusia dijual? Al-Qurannya ada kok. Boleh nggak beli cewek di pasar? Wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum. Boleh nggak beli? Sudah sempurna, ya berarti boleh. Negara boleh melarang. Sudah sempurna. Jadi anak perempuan kita dikawinkan, umur 5 tahun dikawinkan, sah nggak? Menurut hukum Islam sah nggak? Sah, betul. Tuhan mau mengizinkan anak 5 tahun dikawinkan. Jujur aja nih. Hak cerai suami di mulut suami, kapan saja bilang anti talik, sah jadi cerai. Siapa yang membela si perempuan? Perempuan manusia bukan sih? Kita bela di proses pengadilan. Demo juga mereka. Tahun 70 demo. Bagaimana melarang mencabut hak cerai suami, diserahkan ke pengadilan. Islam tidak melarangnya. Oh jadi sempurna. Itu persoalan. Jadi Anda merasa nyaman ketika anak kecil dikawinkan. Anda merasa nyaman anak perempuan bisa dipaksa. Anda merasa nyaman hak cerai di mulut laki-laki. Anda merasa nyaman istri sakit tidak wajib diberi nafkah. Kalau perlu saya bawa kitabnya, Madzhabul Arwah, bab nafkah. Jadi kalau istrinya sakit, suami tidak wajib kasih nafkah karena barangnya tidak bisa dipakai. Mau diterapkan hukum begini? Mau diterapkan? Perbudakan boleh. Lalu mau diterapkan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan, kata Nabi, untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Masih bisa dipakai hukum ini menyerbu negara orang lain tanpa alasan. Ini persoalannya. Ini persoalannya. Jadi kata Islam belum sempurna itu bukan menghinakan Islam, mengajak kamu maju berpikir. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis, berpikir kritis, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan. Dan ini akan terjadi perubahan nanti. Sebab kalau tidak dimulai dari pikiranmu, bagaimana bisa berubah? Kami
ingin menyampaikan bahwa bulan depan kami akan mengadakan sebuah acara di Solo bersama teman-teman dari Sentral Kristen Indonesia. Ingin ini menjadi apa ya, momen yang sangat spesial di mana kita semua bisa berkumpul untuk saling menguatkan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi saudara-saudara yang rindu untuk ikut ambil bagian pelayanan ini, kami membuka kesempatan untuk memberikan dukungan, baik melalui donasi ke rekening yang tertera maupun dengan scan QRIS yang sudah disediakan, ya. Setiap dukungan yang diberikan sekecil apapun akan sangat berarti dan menjadi bagian dari pekerjaan memuliakan nama Tuhan di acara ini, ya. Mari bersama-sama kita menjadi saluran berkat, ya, untuk acara ini, Sentral Kristen Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kenapa banyak orang yang takut dengan khilafah? Karena misinformasi, karena hoax yang diberikan. Di situ kita sampaikan bahwa justru penguasa yang sekarang ini adalah pemberi hoax yang paling besar. Kenapa? Karena khilafah itu distigmatisasi negatif. Aktivis-aktivis Islam itu dimonsterisasi, dilabelisasi negatif. Ulama-ulama dicitrakan buruk. Nah, ini namanya karena ketidaktahuan orang jadi takut dengan ulama, orang jadi takut dengan pergerakan Islam, orang menjadi takut dengan dakwah Islam, takut dengan khilafah. Padahal kenapa harus takut? Khilafah itu bukan sesuatu yang aneh kok di dalam Islam. Oke kawan-kawan, itulah tadi videonya. Dan jujur ya, jujur saja, reaksi netizen pun langsung ramai. Ada yang bilang, wah, akhirnya mulai sadar. Ternyata cara berpikir Kristen itu masuk akal. Bahkan ada yang nyinyir dengan gaya santai. Baru sadar ya sekarang. Dan kita juga harus jujur. Dulu mungkin akses informasi terbatas ya. Tapi sekarang ya, semua terbuka. Mau belajar apa saja tinggal klik. Mau ini tanya ke AI. Mau bandingkan ajaran tinggal cari. Dan di era keterbukaan ini ya, orang tidak lagi sekedar ikut-ikutan, tapi mulai mencari dan menilai sendiri. Makanya itu menjadi banyak orang yang berbondong-bondong untuk murtad, untuk paham, oh setelah saya tahuan ini saya minta dibaptis gitu ya. Kawan-kawan, dalam iman ini, kekristenan, kami percaya satu hal yang sangat penting ya. Agama harus kalian garis bawahi, tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu di Yohanes 14 ayat 6. Ini bukan soal merasa paling benar, tapi soal kebenaran itu sendiri. Karena kalau Tuhan itu benar, ya, Tuhan itu benar, pasti ajarannya membawa kebaikan, bukan kebencian. Itu harus di-note, teman-teman. Dan untuk siapapun yang sedang mencari, termasuk mungkin tokoh-tokoh yang kita bahas, saya cuma mau bilang satu hal. Belum terlambat. Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jadi, saudara-saudaraku, dari pembahasan ini kita bisa ambil beberapa hal. Yang pertama, kekristenan sejak dulu memang terbuka untuk diuji. Dan yang kedua, ajaran Yesus berpusat pada kasih, bukan kebencian ya. Dan yang ketiga, di era digital
semakin banyak orang mulai berpikir kritis dan kebenaran pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya. Sekarang saya mau tanya nih teman-teman di channel ini. Menurut kalian, kenapa kekristenan sering dianggap masuk akal? Apakah benar ajaran kasih itu yang membuatnya berbeda? Dan bagaimana pendapat kalian tentang fenomena ini? Silakan tuliskan di kolom komentar. Kita diskusi santai tapi tetap pakai hati dan pikiran ya. Jangan lupa untuk like yang belum like, subscribe yang belum subscribe, dan share video ini. Karena di sini kita bukan cuma bicara iman, tapi kita belajar memahami kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. GBU. Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih. Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003 420566 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen. Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan Apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056 0 atas nama Generasi Muda FKPPI atau cukup scan barcode yang tersedia di layar. Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia
yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa. Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga. Karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBU.